Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang persamaan nilai mutlak. Tapi sebelumnya silahkan untuk klik tombol like, comment, and subscribe channel ini ya. Terima kasih. Oke, nah apa sih persamaan nilai mutlak? Persamaan nilai mutlak satu variabel adalah persamaan matematika yang hanya menggunakan satu variabel dan mengandung tanda nilai mutlak. Contohnya adalah X tambah 2 sama dengan 2X. Apakah ini merupakan persamaan nilai mutlak? Ini mengandung satu variabel, X saja, tapi tidak ada tanda mutlak. Berarti ini bukan persamaan nilai mutlak. Contoh kedua, apakah ini merupakan persamaan nilai mutlak? Nah, di sini sudah ada satu variabel, tapi yang di dalam tanda mutlaknya itu bukan variabelnya, melainkan angka atau konstanta. Berarti ini bukan persamaan nilai mutlak. Yang ketiga, apakah ini merupakan persamaan nilai mutlak? Jawabannya bukan ya, karena sudah ada satu variabel X saja, tetapi tanda nilai mutlaknya itu yang di dalamnya adalah konstanta atau angka. Jadi bukan persamaan nilai mutlak. Apakah ini merupakan persamaan nilai mutlak? Betul sekali, ini merupakan persamaan nilai mutlak karena hanya ada satu variabel X saja dan variabelnya terdapat di dalam tanda nilai mutlak. Berarti ini betul. Nah, ini juga merupakan persamaan nilai mutlak karena hanya ada satu variabel dan variabelnya di dalam tanda nilai mutlak ya. Lalu ini juga betul karena hanya ada satu variabel dan variabelnya di dalam tanda nilai mutlak. Selanjutnya, nah bentuk persamaan nilai mutlak yang akan kita pelajari hari ini ada tiga. Yang pertama, jika bentuknya adalah mutlak dari fx sama dengan k, di mana k itu merupakan konstanta. Konstanta itu berarti bilangan ya, dan k-nya harus lebih dari atau sama dengan 0 ya, jadi k-nya harus positif. Lalu bentuk kedua yang akan kita pelajari adalah jika nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, berarti di sini ada dua nilai mutlak ya. Dan bentuk yang ketiga yang akan kita pelajari adalah jika nilai mutlak fx sama dengan gx. Gx itu berupa variabel. Syaratnya adalah gx-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti di sini kita akan pelajari tiga bentuk persamaan nilai mutlak ya. Yang pertama, jika nilai mutlak sama dengan konstanta. Yang kedua, jika nilai mutlak sama dengan nilai mutlak. Yang ketiga, jika nilai mutlak sama dengan variabel. Nah, karena ada tiga bentuk persamaan yang akan kita pelajari, juga akan ada tiga contoh soal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah jika nilai mutlak sama dengan konstanta. Mutlak sama dengan konstanta seperti bentuk yang pertama ya. Yang kedua, jika ada nilai mutlak sama dengan nilai mutlak, berarti seperti bentuk yang kedua. Dan yang ketiga, jika ada nilai mutlak sama dengan variabel, berarti seperti bentuk ketiga. Oke, bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak? Di sini kita bisa menggunakan tiga cara. Yang pertama, cara geometri. Yang kedua, cara definisi nilai mutlak. Dan yang ketiga, cara menguadratkan kedua ruas. Tapi nanti pada pelaksanaannya, jika kalian mengerjakan soal, tidak perlu ketiga cara ini kalian gunakan ya. Hanya pilih salah satu cara saja yang menurut kalian mudah untuk digunakan. Oke. Nah, untuk penyelesaian secara geometri, Ibu akan ingatkan lagi, waktu pertemuan kemarin kita sudah belajar nih, kalau mutlak dari X sama dengan 3 itu artinya adalah jarak X dari 0 pada garis bilangan adalah 3. Nah, jika Ibu gambarkan garis bilangan seperti ini 0, berarti jarak X dari 0 pada garis bilangan adalah 3. Berarti mana sih yang berjarak 3 dari 0? Berarti yang berjarak 3 dari 0 itu bisa ini ya, di 3, atau bisa ke sini, di negatif 3. Ya. Nah, berarti di sini X-nya ada 2. X-nya adalah 3 atau X-nya adalah negatif 3 ya. Berarti di sini jawabannya ada 2. X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan negatif 3. Oke, contoh lainnya. Jika ada mutlak X kurangi 1 sama dengan 2. Nah, ini artinya gimana? Ini artinya adalah jarak X dari 1 pada garis bilangan adalah 2 ya. Jarak X dari 1 pada garis bilangan adalah 2. Ibu akan gambarkan garis bilangannya. Berarti di sini kita tulisnya bukan 0 ya, karena di sini jaraknya dari 1. Berarti kita tulisnya bilangan 1. Sekarang kita lihat. Jarak suatu bilangan dari 1 adalah 2. Berarti kalau 1 ke kanan nih, ke kanan sejauh 2, berarti sejauh 2 teh nanti di sini 2, ini ke sini lagi 3 ya. Berarti nanti X-nya adalah 3. Nih, di sini X-nya. Lalu, 1 juga berjarak 2. Kalau ke kiri ya, bisa berjarak bisa ke kiri juga ya. Berarti kalau ke kiri, nah sejauh 2 langkah, berarti ini 1, nantinya di 0 ya. Lalu ini ke sini lagi, nantinya di negatif 1. Ingat, negatif 1, 0, 1, 2, 3 harus berurutan ya. Nah, berarti jawabannya di sini. X-nya adalah negatif 1. Berarti dari sini kita dapat dua jawaban, yaitu X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan negatif 1. Oke, selanjutnya, nah, penyelesaian persamaan nilai mutlak menggunakan definisi nilai mutlak bagaimana? Ibu ingatkan lagi, definisi nilai mutlak adalah jika ada mutlak dari AX tambah B, berarti jawabannya bisa AX tambah B positif ya, atau bisa negatif AX
tambah B. Yang atas digunakan jika AX tambah B-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan yang bawah digunakan jika AX tambah B-nya kurang dari 0. Nah, atau kita bisa simpulkan dari definisi ini, jika ada mutlak dari AX tambah B sama dengan C, maka akan ada dua jawaban yang terbentuk, yaitu AX tambah B sama dengan C, berarti ini yang positif ya, atau negatif AX tambah B sama dengan C. Atau negatifnya bisa kita pindah ruaskan ke kanan menjadi AX tambah B sama dengan negatif C. Jadi ingat, jika ada mutlak dari AX tambah B sama dengan C, jawabannya akan ada dua. Bisa AX tambah B sama dengan C, yang ini, atau bisa AX tambah B sama dengan negatif C, yang ini ya. Oke, selanjutnya, jika menggunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan menguadratkan kedua ruas. Nah, jika menggunakan cara menguadratkan kedua ruas, kalian harus ingat sifat dari nilai mutlak yang berikut. Jika ada mutlak dari X dikuadratkan, itu akan sama hasilnya dengan X kuadrat. Ya, jadi ingat, jika ada nilai mutlak dari X dikuadratkan, hasilnya akan sama dengan X kuadrat. Contohnya, jika ada mutlak dari 3 dikuadratkan, itu hasilnya akan sama dengan 3 kuadrat atau akan sama dengan 9, seperti itu ya. Nah, lalu kalian juga gunakan rumus selisih dua kuadrat aljabar, seperti yang sudah kalian pelajari di SMP ya. Jadi jika ada selisih dari dua kuadrat, jika ada A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0, maka di sini kalian faktorkan, ubah menjadi faktor, menjadi A tambah B dikali A dikurangi B sama dengan 0. Berarti A tambah B sama dengan 0, atau kurung yang satu lagi, faktor yang satu lagi, A dikurangi B sama dengan 0 ya. Jadi ingat-ingat, jika ada bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka kalian faktorkan menjadi A tambah B dikalikan A kurangi B sama dengan 0. Nanti faktor yang ini, A tambah B sama dengan 0, dan faktor yang ini, A kurangi B sama dengan 0. Oke, kita langsung ke contoh soal bentuk pertama. Bentuk pertama tuh jika ada tanda nilai mutlak sama dengan konstanta atau bilangan ya. Nah, contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X kurangi 2 sama dengan 3. Berarti ini bentuknya seperti bentuk persamaan yang pertama ya, yang ini. Ada tanda nilai mutlak dan ada konstanta atau bilangan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita bisa gunakan tiga cara. Ibu akan jelaskan tiga cara dulu. Nanti kalian bisa pilih cara yang menurut kalian paling mudah ya. Cara pertama, penyelesaiannya secara geometri. Nah, Ibu tulis lagi soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X kurangi 2 sama dengan 3. Berarti jika menggunakan geometri, kita gambar lagi garis bilangan ya. Berarti ini kan artinya adalah jarak X dari 2 adalah 3 ya. Jarak X dari 2 adalah 3. Berarti kita gambarkan garis bilangan, tapi titiknya di sini bukan 0, melainkan 2. Oke, coba nih. Cari jarak yang, cari bilangan yang berjarak 3 jika dimulai dari 2. Berarti bisa ke kanan, bisa ke kiri ya. Jika ke kanan, berarti kita maju sejauh 3 langkah. Berarti 1, 2, 3. Berarti ini 2, selanjutnya ini titik 3, ini titik 4, ini titik 5. Nah, berarti jawabannya di sini. Nah, ini adalah X-nya ya. Atau bisa juga ke kiri ya. Berarti ke kiri 3 langkah karena jaraknya harus 3. Berarti 1, 2, 3. Oke. Di sini 2. Kalau ke kiri berarti semakin berkurang ya. Ini 2, ini 1, ini berarti 0 ya. Lalu di sini berarti negatif 1. Oke, kita ketemu nih jawabannya di sini adalah negatif 1. Jadi X-nya ada 2, ada negatif 1 dan ada 5. Kenapa? Karena 5 akan berjarak 3 dari 2. Benar kan? 5 tuh jaraknya 3 langkah dari 2 ya. Oke. Dan X-nya juga bisa negatif 1. Kenapa? Karena negatif 1 dari 2 itu jaraknya adalah 3 juga. Nah, 1, 2, 3. Seperti itu. Dapat dipahami ya sampai sini? Jadi, kesimpulannya jangan lupa ditulis. Himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah X sedemikian sehingga X-nya sama dengan negatif 1 atau X-nya sama dengan 5. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya gimana kalau penyelesaiannya menggunakan definisi nilai mutlak? Nah, kita ingat lagi nih, di sini ada nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. Kita tuliskan dulu definisinya ya. Nah, seperti ini. Jadi, jika ada nilai mutlak X min 2, maka definisi nilai mutlaknya adalah bisa bernilai X kurangi 2, bisa bernilai negatif X kurangi 2. Yang atas itu jika X kurangi 2-nya lebih dari atau sama dengan 0. Lalu kita pindahkan negatif 2-nya berarti jadi X lebih dari sama dengan 2 ya. Nah, yang bawah yang negatif X negatif 2, yang negatif X kurangi 2 itu jika X kurangi 2-nya lebih kecil dari 0. Atau kita pindah ruaskan negatif 2-nya berarti X dikurangi 2. Berarti X lebih kecil dari 2. Oke, atau tadi Ibu sudah simpulkan ya, jika ada nilai mutlak fx ya,
sama dengan K, berarti jawabannya akan ada dua jawaban ya, yaitu fx sama dengan K atau fx sama dengan negatif K. Nah, ini yang harus kalian ingat. Oke, kita akan jawab soal yang ini menggunakan definisi nilai mutlak. Berarti di sini soalnya adalah mutlak dari X kurangi 2 itu sama dengan 3. Berarti sesuai definisi ya, akan ada dua jawaban kan? Di sini akan ada dua jawaban, yaitu yang pertama jawabannya untuk X-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, yang ini dulu ya, untuk X lebih dari sama dengan 2. Dan untuk X kurang dari 2, yang ini nih ya. Oke, dua jawabannya adalah yang pertama, ingat, positif, positif. Berarti di sini mutlak X min 2. Nah, berarti untuk X lebih dari atau sama dengan 2 yang ini, nah, mutlak X min 2-nya kita ganti menjadi X min 2. Berarti jika Ibu tulis lagi soalnya, mutlak X min 2 sama dengan 3. Nah, mutlak X min 2 ini kita ganti dengan X kurangi 2. Jadi X kurangi 2 sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3, negatif 2-nya pindah jadi positif 2, berarti X-nya sama dengan 5. Ya, apakah 5 itu lebih dari atau sama dengan 2? Iya, betul ya. Berarti ini jawabannya betul. Sekarang, jawaban yang kedua. Untuk X-nya kurang dari 2. Kita tulis lagi soalnya, mutlak X min 2 sama dengan 3. Berarti untuk X kurang dari 2, nih, jawabannya pakai yang ini. Nilai mutlaknya diubah jadi ini ya, jadi negatif X min 2. Berarti kita ubah nilai mutlak ini menjadi negatif X min 2 sama dengan 3 ya. Kita kalikan, berarti negatif kali X jadi negatif X. Negatif kali negatif 2, berarti jadi positif 2 sama dengan 3. Oke, berarti di sini jadi negatif X sama dengan 3, 2-nya pindah jadi negatif. Berarti negatif X sama dengan 1. Atau negatifnya pindah ke kanan, berarti X sama dengan negatif 1. Oke, coba kita cek apakah di X kurangi 2 ada negatif. Oke, coba kita cek apakah negatif 1 itu kurang dari 2. Apakah X, jika X-nya negatif 1 itu kurang dari 2? Jawabannya iya ya, karena negatif 1 itu di sebelah kiri 2, berarti kurang dari 2. Nah, berarti ini jawabannya betul. Sehingga kita bisa tulis kesimpulannya, jadi HP-nya adalah X, sedemikian sehingga X-nya ada dua jawaban ya. Kita tulis yang terkecil dulu, yang X sama dengan negatif 1, atau X sama dengan 5. Nah, seperti itu. Dapat dipahami sampai sini? Oke, bagaimana sekarang jika menggunakan cara yang ketiga, yaitu yang menguadratkan kedua ruas? Nah, Ibu tulis lagi soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X min 2 sama dengan 3. Nah, jika menggunakan cara menguadratkan kedua ruas, ingat lagi nih, ada dua cara atau dua sifat yang harus kita ingat, yaitu mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat, dan A kuadrat kurangi B kuadrat bisa kita ubah menjadi A tambah B dikali A kurangi B. Ingat-ingat ya, ada dua sifat yang harus kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak menggunakan menguadratkan kedua ruas. Oke, yang pertama, kita tulis lagi soalnya, mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, kita kuadratkan kedua ruas. Berarti kalau kita kuadratkan kedua ruas, ini jadi kuadrat, ini sama dengan 3 kuadrat ya. Nah, ingat sifat yang ini. Mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Di sini ada mutlak X kurangi 2 kuadrat. Berarti hasilnya akan sama dengan X kurangi 2 kuadrat ya. Sama dengan, ini 3 kuadrat kita tulis 3 kuadrat. Setelah itu, kita pindahkan 3 kuadratnya ke ruas kiri. Menjadi X kurangi 2 dikuadratkan, dikurangi 3 kuadrat. Sama dengan di ruas kanan berarti tinggal 0. Paham ya sampai sini? Oke, nah di sini kita juga dapat sifat yang kedua nih, bentuk ini, seperti sifat yang kedua ini ya, seperti A kuadrat dikurangi B kuadrat. Anggaplah ini sebagai A, anggaplah ini sebagai B. Berarti di sini ada A kuadrat kurangi B kuadrat sama dengan 0. Nah, kata Ibu ingat lagi nih, jika ada bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, kita harus ubah menjadi bentuk faktor A tambah B kali A min B. Berarti ini harus kita ubah bentuknya menjadi A tambah B dikali A kurangi B sama dengan 0. Di mana A-nya adalah X min 2 dan B-nya adalah 3. Jadi kalau kita ubah, A tambah B berarti A-nya itu adalah X dikurangi 2, ditambah B-nya itu adalah 3 ya, berarti 3. Oke. Dikali A kurangi B, A-nya berarti ini X kurangi 2, dikurangi B-nya adalah 3. Oke, sama dengan 0. Sip, berarti kita hitung ini jadi X, negatif 2 tambah 3 jadi positif 1, ini jadi X, negatif 2 kurangi 3 jadi negatif 5 sama dengan 0. Oke, ingat lagi tadi ada sifat, jika ada A tambah B dikali A kurangi B sama dengan 0, maka A tambah B-nya sama dengan 0, yang ini ya sama dengan 0, atau faktor yang ini juga sama dengan 0, A min B sama dengan 0. Berarti jika ada X tambah 1 dikali X kurangi 5 sama dengan 0, berarti kedua faktornya harus sama dengan 0. X tambah 1-nya sama dengan 0, atau faktor kedua ini
X kurangi 5-nya juga sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Lalu kita pindah ruaskan, jadi X sama dengan, ini jadi negatif 1 ya. Atau ini X sama dengan negatif 5-nya pindah jadi positif 5. Berarti jawabannya adalah negatif 1 dan positif 5. Ada 2. Ya, jawabannya sama seperti menggunakan cara geometri. Jadi kita tulis kesimpulannya. Jadi HP-nya sama dengan X sedemikian sehingga X-nya sama dengan negatif 1 atau X-nya sama dengan 5. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan bentuk dari persamaan nilai mutlak yang pertama ya. Jika ada nilai mutlak sama dengan K atau sama dengan konstanta. Sekarang kita akan kerjakan contoh soal yang kedua jika bentuknya itu adalah nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Jadi ada dua nilai mutlak di kiri, di ruas kiri, dan di ruas kanan ya. Nah, contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x tambah 6 sama dengan nilai mutlak x tambah 4. Berarti di sini ada dua nilai mutlak ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalian boleh pilih, boleh menggunakan definisi nilai mutlak atau boleh menggunakan menguadatkan kedua ruas. Bebas ya, kalian pilih saja salah satu, tidak perlu kedua-duanya. Nah, tapi di sini Ibu akan jelaskan menggunakan dua cara agar kalian paham ya. Cara yang kedua dan cara yang ketiga. Cara yang kedua itu menggunakan definisi nilai mutlak. Ibu tulis lagi soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x mutlak 2x tambah 16 sama dengan mutlak x tambah 4. Nah, jika ada dua nilai mutlak seperti ini, ingat, kita kan gunakannya cara definisi. Berarti kita harus definisikan kedua nilai mutlak ini. Ya, berarti mutlak dari 2x tambah 16 itu ada dua jawaban sesuai definisi, yaitu positif 2x tambah 16 dan negatif 2x tambah 16 ya. Ini digunakan jika 2x tambah 16-nya lebih dari atau sama dengan 0 ya. Atau kita pindah ruasin jadi 2x lebih dari sama dengan negatif 16 atau x-nya lebih dari sama dengan negatif 16 per 2 ya. Jadi x-nya lebih dari sama dengan negatif 8. Sampai sini paham ya? Dan yang kedua, ini jawaban yang kedua itu jika, tinggal kita tulis lagi ini, tapi tandanya kurang dari. Berarti jika x-nya kurang dari negatif 8. Oke, lalu nilai mutlak yang kedua yang x ditambah 4. Berarti kita tulis di sini jadi mutlak x ditambah 4 akan ada dua jawaban juga. Bisa positif x tambah 4 dan bisa negatif x tambah 4. Yang atas itu digunakan jika x tambah 4-nya lebih dari sama dengan 0 atau x-nya lebih dari sama dengan negatif 4. Dan yang bawah digunakan jika x-nya tinggal ubah tandanya asalnya lebih dari jadi kurang dari ya. Jika x-nya kurang dari negatif 4. Nah, sekarang kita gambarkan nih. Berarti di sini ada dua titik ya. Ada negatif 8 dan negatif 4. Jika digambarkan dalam garis bilangan, berarti kita tulis yang negatif 8 dulu, kita tulis yang negatif 4. Nah, lalu kita tulis ada dua tanda. Ada dua nilai mutlak, yaitu mutlak 2x tambah 16, dan ada mutlak x tambah 4 ya. Bu beri batasan dulu. Nah, coba kita lihat di sini. Yang pertama, untuk X-nya lebih dari sama dengan negatif 8. Berarti lebih dari sama dengan negatif 8 itu dari negatif 8 ke sini ya. Oke, untuk X lebih dari sama dengan negatif 8, nilai mutlak 2X tambah 16-nya kita ubah jadi ini. Berarti di sebelah kanan negatif 8, si mutlak 2X tambah 16-nya kita ubah jadi 2X tambah 16, di sini jadi 2X tambah 16. Berarti sekarang untuk X kurang dari negatif 8, berarti dari negatif 8 ke kiri ya, kita ubah nilai mutlak 2x tambah 16 jadi negatif 2x tambah 16. Berarti dari negatif 8 ke kiri, kita ubah tanda nilai mutlak 2x tambah 16 menjadi negatif 2x tambah 16. Gini ya. Selanjutnya, jika X-nya lebih dari sama dengan negatif 4, berarti lebih dari sama dengan negatif 4 itu dari negatif 4 ke kanan ya. Nah, kita ganti mutlak X tambah 4-nya menjadi X tambah 4. Berarti di sini kita ganti mutlak X tambah 4-nya menjadi X tambah 4. Nah, berarti di sini di sebelah kiri ya sisanya, tinggal yang ini kan kita tulis. Jadi negatif X tambah 4, di sini juga negatif X tambah 4. Seperti itu ya. Oke, nah Ibu lanjutkan di halaman selanjutnya. Tadi kita sudah punya tiga daerah ya. Ada daerah kiri, berarti daerah kiri itu untuk X kurang dari negatif 8 ya. Terus ada daerah tengah. Daerah tengah itu berarti untuk X-nya tuh antara negatif 8 dan negatif 4. Jadi kita bisa tulis X-nya antara negatif 8 dan negatif 4 ya. Dan daerah kanan, jika negatif 4 ke kanan itu berarti untuk X lebih dari negatif 4 ya. Sampai sini paham? Selanjutnya, kita lihat nih, untuk X kurang dari sama dengan negatif 8, kita tulis lagi soalnya, mutlak 2X tambah 16 sama dengan mutlak X tambah 4. Untuk X-nya kurang dari negatif 8, berarti kita lihat sebelah kiri nih. Mutlak 2X tambah 16-nya diganti dengan negatif 2X tambah 16. Kita tulis negatif 2X tambah 16 sama dengan mutlak X tambah 4-nya kita ganti dengan ini ya. Negatif X tambah 4. Tinggal kita hitung. Berarti ini jadi negatif 2X, ini kalikan ke sini negatif 16 sama dengan ini negatif X, ini negatif
4 ya. Berarti kita dekatkan yang sejenis, negatif 2x ditambah x sama dengan negatif 4, negatif 16-nya pindah jadi positif 16. Berarti ini jadi negatif x sama dengan 12. Berarti x-nya sama dengan negatif 12. Oke, kita cek nih, apakah negatif 12 tuh ada di sebelah kiri negatif 8? Ternyata betul, berarti ini jawaban yang betul ya. Sekarang kita lihat daerah yang tengah, yaitu di antara negatif 8 dan negatif 4. Kita tulis lagi soalnya, mutlak dari 2x tambah 16 sama dengan mutlak x tambah 4. Di daerah yang tengah, kita ganti mutlak 2x tambah 16 dengan ini, 2x tambah 16. Lalu sama dengan kita ganti mutlak x tambah 4-nya dengan yang ada di daerah tengah ini, yaitu diganti jadi negatif x tambah 4 ya. Lalu tinggal kita hitung, jadi 2x tambah 16 sama dengan, ini jadi negatif x, ini jadi negatif x, ini jadi negatif 4 ya. Berarti kita dapatkan yang sejenis, 2x ditambah x sama dengan negatif 4 dikurangi 16. Berarti ini jadi 3x sama dengan negatif 20. Berarti x-nya sama dengan negatif 20 per 3, atau kita dapat jawabannya negatif 6,66666667 ya. Berarti apakah X sama dengan negatif 6,67 ada di antara negatif 4 dan negatif 8? Jawabannya adalah betul ya, berarti ini masih jawaban yang benar. Sekarang kita cek untuk daerah yang kanan atau untuk X lebih dari negatif 4. Kita tulis lagi soalnya, mutlak 2X tambah 16 sama dengan mutlak X tambah 4. Nah, untuk daerah yang kanan, kita ganti mutlak 2X tambah 16-nya dengan positif 2X tambah 16. Lalu, kita ganti mutlak X tambah 4-nya dengan yang ada di daerah kanan, yaitu positif X tambah 4. Kita dekatkan yang sejenis, berarti 2X kurangi X sama dengan 4 kurangi 16 ya. Berarti ini X sama dengan negatif 12. Oke, apakah negatif 12 ada di sebelah kanan negatif 4? Jawabannya salah, karena negatif 12 tuh harusnya di sebelah sini dong ya. Berarti ini jawaban yang salah. Berarti jawaban yang benarnya hanya ada 2, yaitu negatif 12 dan negatif 20/3. Sehingga jika kita tulis kesimpulannya, jadi HP sama dengan X, sedemikian sehingga kita tulis dari yang terkecil. X sama dengan negatif 12 yang ini, atau X sama dengan negatif 20/3 yang ini. Ya, kita sudah mengerjakan menggunakan cara definisi nilai mutlak ya, cara yang kedua. Sekarang kita coba gunakan cara menguadratkan kedua ruas. Berarti kita tulis lagi nih soalnya. Nah, ingat, kalau menguadratkan kedua ruas, ada beberapa sifat yang harus kalian ingat, yaitu, berarti ini kita jawab, mutlak 2x tambah 16 sama dengan mutlak x tambah 4. Kita kuadratkan kedua ruas, berarti mutlak 2x tambah 16 dikuadratkan sama dengan mutlak x tambah 4 juga dikuadratkan. Ingat, mutlak dikuadratkan sama saja dengan yang di dalamnya dikuadratkan. Berarti ini sama saja dengan 2x tambah 16 dikuadratkan, yang ini sama dengan x tambah 4 dikuadratkan. Oke, lalu ingat kita pindah ruaskan ya, yang di kanan menjadi 2x tambah 16 dikuadratkan dikurangi X tambah 4 dikuadratkan sama dengan di ruas kanannya tinggal 0. Nah, ingat lagi nih ke sifat yang kedua ini. Jika ada A kuadrat kurangi B kuadrat, harus kita ubah jadi A tambah B dikali A kurangi B. Anggaplah ini sebagai A, anggaplah ini sebagai B. Berarti kalau ada A kuadrat kurangi B kuadrat, harus kita ubah jadi A tambah B kali A kurangi B. Sama dengan 0 ya. Berarti A tambah B, A-nya ini 2X tambah 16. Ditambah lagi B-nya yang ini ya, X tambah 4. Oke. Dikali sekarang A kurangi B. Berarti A-nya adalah 2X tambah 16, dikurangi B-nya adalah ini ya. Kita pakai kurung, tapi kalau kurangi, X tambah 4. Sama dengan 0. Seperti itu. Lalu kita hitung, 2X tambah X jadi 3X, ditambah 16 tambah 4 jadi 20. Selanjutnya kita hitung yang ini berarti jadi 2X tambah 16, dikalikan ya, berarti jadi negatif X, ini kita kalikan, berarti jadi negatif 4 sama dengan 0. Selanjutnya, ini jadi 3X tambah 20, ini jadi 2X kurangi X jadi X, ditambah 16 kurangi 4 jadi 12 ya, sama dengan 0. Nah, ingat tadi sifat yang ketiga ada ya, jika ada A tambah B dikali A kurangi B sama dengan 0, maka faktor yang pertama A tambah B-nya sama dengan 0, atau faktor yang kedua A kurangi B-nya sama dengan 0. Ini pun sama ya, berarti faktor pertama 3X tambah 20-nya sama dengan 0, atau faktor keduanya ini ya, X tambah 12-nya sama dengan 0, berarti di sini 3X sama dengan negatif 20. Berarti X-nya sama dengan negatif 20/3. Atau di sini satu lagi X sama dengan negatif 12. Nah, jadi jawabannya ada dua ya, sama seperti menggunakan cara definisi. Jawabannya adalah X sama dengan negatif 20/3 dan X sama dengan negatif 12. Jadi kita tulis kesimpulan. Himpunan penyelesaiannya adalah X demikian sehingga X-nya sama dengan negatif 12 atau X-nya sama dengan negatif 20/3.
Kita lanjut ke bentuk yang terakhir, yaitu bentuk mutlak dari fx sama dengan gx. Nilai mutlak sama dengan variabel x ya. Nah, di sini contoh soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak x min 2 sama dengan 2x kurangi 1. Kita bisa gunakan kedua cara juga, bisa gunakan cara definisi nilai mutlak atau bisa gunakan cara menguadratkan kedua ruas. Kalian pilih saja salah satu, tapi akan Ibu contohkan dua-duanya di hari ini ya. Yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak dulu. Kita tulis dulu soalnya, yaitu mutlak X dikurangi 2 sama dengan 2X kurangi 1. Berarti di sini ada satu nilai mutlak, kita harus cari dulu definisinya. Berarti ini definisinya adalah X dikurangi 2 atau bisa juga negatif X kurangi 2 ya. Yang atas digunakan itu jika X kurangi 2-nya lebih dari sama dengan 0 atau X-nya lebih dari sama dengan 2-nya pindah ya, jadi positif. Yang bawah digunakan jika, berarti tinggal ini tulis lagi tapi tandanya berkebalikan. Seperti itu ya. Berarti di sini ada dua jawaban ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Kita tulis dulu yang positif. Yang positif itu jika X-nya lebih dari 2. Berarti untuk X yang lebih dari sama dengan 2. Dan ada juga jawaban yang kedua, yang ini yang negatif. Ini untuk X-nya kurang dari 2 ya. Oke. Nah, di sini kita tulis lagi nih. Soalnya mutlak X kurangi 2 sama dengan 2X kurangi 1. Untuk yang X-nya lebih dari sama dengan 2, berarti kita ganti dengan ini ya, mutlaknya. Berarti ini jadi X kurangi 2 sama dengan 2X kurangi 1. Ini kita pindah ruaskan yang sejenis, berarti ini jadi kurangi 2X, ini jadi negatif 1, ditambah 2 ya. Berarti ini jadi negatif X sama dengan 1, atau X sama dengan negatif 1. Apakah negatif 1 itu lebih dari 2? Jawabannya salah, karena negatif 1 itu kurang dari 2, berarti ini tidak memenuhi atau tidak usah diambil jawabannya. Oke, yang selanjutnya, nah untuk X-nya kurang dari 2, berarti kita tulis lagi soalnya, mutlak X kurangi 2 sama dengan 2X kurangi 1. Untuk X kurang dari 2, berarti yang ini ya, kita ganti mutlaknya dengan ini. Nah, berarti kita ganti dengan negatif X kurangi 2, sama dengan 2X kurangi 1 ya. Kita kalikan negatif X, ini jadi positif 2 ya, sama dengan 2X kurangi 1. Kita pindahkan yang sejenis, berarti negatif X dikurangi 2X sama dengan negatif 1 dikurangi 2 ya. Berarti ini negatif 3X sama dengan negatif 3. Berarti X-nya sama dengan negatif 3 dibagi negatif 3. Atau X-nya sama dengan 1. Kita cek apakah X sama dengan 1 itu lebih kecil dari 2 atau kurang dari 2. Jawabannya betul. Berarti di sini kita punya satu jawaban, yaitu X sama dengan 1. Sehingga kita tulis HP-nya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X-nya sama dengan 1. Jangan lupa ditulis ya kesimpulannya. Oke, nah sekarang kita akan gunakan cara yang ketiga, yaitu cara menguadratkan kedua ruas. Berarti ya tentu langkah pertamanya kuadratkan kedua ruas. Ini menjadi mutlak X kurangi 2 dikuadratkan sama dengan 2X kurangi 1 dikuadratkan. Ingat, jika ada mutlak X dikuadratkan hasilnya jadi X kuadrat ya. Berarti ini hasilnya jadi X kurangi 2 kuadrat sama dengan 2X kurangi 1 kuadrat. Lalu kita pindah ruaskan yang ada di kanan ke kiri menjadi X kurangi 2 dikuadratkan dikurangi 2X kurangi 1 dikuadratkan sama dengan 0. Ingat lagi, kalau ada sifat A kuadrat kurangi B kuadrat, bisa diubah menjadi bentuk A tambah B dikali A kurangi B ya. Nah, berarti ini kita anggap jadi A, ini kita anggap jadi B. Berarti harus kita ubah jadi A tambah B dikali A kurangi B. Sama dengan 0. Berarti A-nya adalah yang ini ya, yang X kurangi 2. Ditambah B-nya adalah yang 2X kurangi 1 ya. Dikali A kurangi B. A-nya adalah yang X kurangi 2, dikurangi B-nya yang 2X kurangi 1. Tapi harus pakai kurung kalau dikurangi. Berarti seperti ini. Sama dengan 0. Ini kita hitung, jadi X tambah 2X itu 3X, min 2, min 1 berarti min 3 ya, dikali ini jadi X, kurangi 2, ini kita keluarkan, menjadi negatif 2X, ini kita kalikan juga, menjadi positif 1, sama dengan 0. Berarti ini jadi 3X kurangi 3, dikali ini X dikurangi 2X, jadi negatif X, negatif 2 tambah 1 jadi negatif 1, sama dengan 0. Nah, ingat nih, kalau ada A tambah B, dikali A kurangi B sama dengan 0, maka yang ini A tambah B-nya sama dengan 0, lalu yang ini A kurangi B-nya sama dengan 0. Berarti ini pun sama ya, jadi 3X kurangi 3-nya sama dengan 0, atau negatif X kurangi 1 sama dengan 0. Berarti ini jadi 3X sama dengan 3 ya. Ini X sama dengan 3 bagi 3 sama dengan 1. Kalau yang ini menjadi negatif X sama dengan 1, X-nya sama dengan negatif 1. Kalian harus cek satu persatu jawabannya. Di sini kan jawabannya ada X sama dengan ini ya, 1. Dan ada X sama dengan ini ya, negatif 1. Coba kalian cek ke soal, berarti soalnya kan ini ya.
mutlak X kurangi 2 sama dengan 2X kurangi 1. Nah, kalian cek, ganti X-nya dengan 1. Berarti mutlak 1 kurangi 2 sama dengan 2 kali 1 kurangi 1. Berarti ini jadi mutlak negatif 1 ya, sama dengan ini 2 kurangi 1 berarti 1. Mutlak negatif 1, 1. 1 sama dengan 1 benar? Benar, berarti jawaban yang ini benar. Nah, lalu kita juga harus ganti yang X-nya dengan negatif 1. Berarti ini mutlak X min 2 diganti jadi negatif 1 kurangi 2, sama dengan 2X kurangi 1-nya ganti jadi 2 kali negatif 1 kurangi 1. Negatif 1 kurangi 2, berarti negatif 3 dong. Ini jadi negatif 2 kurangi 1 ya. Ini mutlak dari negatif 3, ya 3. Negatif 2 kurangi 1, ya negatif 3. Apakah 3 sama dengan negatif 3? Ya tidak, berarti X sama dengan negatif 1 bukan jawabannya. Jawabannya hanya 1, yang ini, X sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah X demikian sehingga X-nya sama dengan 1, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kalian menggunakan cara menguadratkan kedua ruas di bentuk yang nilai mutlak sama dengan variabel atau mutlak fx sama dengan gx, nah kalian nanti di akhir langkahnya harus cek lagi jawaban yang sudah kalian peroleh ke soal apakah benar atau salah, seperti itu. Dapat dipahami ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, materinya sudah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.